Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Engun. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Garo yang untuk kesekian kalinya gagal menjatuhkan Saitama. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 164 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 164 ini pertempuran Saitama melawan monster Garo berlanjut. Namun di luar dugaan, pemburu pahlawan itu malah minta untuk dibunuh. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan para pahlawan yang sedang menaiki perahu dan mencari di mana Tareo berada. Pahlawan Max mengajak yang lainnya untuk membantu. Pahlawan Stag memberitahu jika untuk langkah pertama mereka harus ke tepian terlebih dahulu. Namun tiba-tiba warga mat terkejut melihat ada seorang mayat seperti mengapung di atas air. Staf Sekingar segera menutup mata bocah itu. Menurutnya sepertinya ada warga sipil yang tak sempat untuk mengungsi. Mereka kasihan dengan kondisi orang tersebut. Pahlawan Snake dan Mumen Rider segera mendoakannya. Tapi ternyata itu adalah Pigat yang tubuhnya sudah kembali membesar. Dan kondisi pahlawan itu juga baik-baik saja. Setelah itu, scene berpindah ke pertempuran inti, di mana ada monster Garo yang masih berusaha menyerang Saitama dengan melancarkan pukulannya secara bertubi-tubi. Pemburu pahlawan itu emosi dan meminta si botak untuk berhenti bermain-main, karena Saitama seperti dapat menahan pukulan yang Garo lancarkan dengan gaya yang begitu santai. Sambil terus melancarkan pukulannya tersebut, Garo bingung bagaimana caranya agar dia bisa mengalahkan pahlawan yang ada di hadapannya ini. Karena setiap teknik, kecepatan, kekuatan, ataupun serangan yang monster itu lancarkan seperti tidak berefek kepada si botak. Bahkan sambil menghindari pukulan tersebut, Saitama malah merasa jika pukulan yang Garo lancarkan kali ini lumayan juga. Dia sampai penasaran, sebenarnya tangan yang monster itu punya ada berapa? Di luar dugaan, Garo mengeluarkan 2 tangan tambahan, dan hal tersebut membuat si botak cukup terkejut. Setelah itu, kedua tangan Garo mendorong Saitama, dan kedua tangan yang satunya seperti mengeluarkan cahaya diselimuti kilatan listrik. Kemudian dengan cahaya tersebut, Garo mendorong tubuhnya untuk menyerang Saitama. Dia berteriak dan terus mendorong si botak hingga menabrak sebuah gunung besar dengan sangat keras. Efeknya seperti menciptakan beberapa lapisan gelombang udara di sekitarnya. Bahkan membuat gunung tersebut sampai terdorong ke dalam dan akhirnya hancur. Efek getaran gunung yang hancur itu sampai menjangkau sisi sebaliknya dari bumi dan membuat permukaan air laut menjadi naik dalam skala yang sangat besar. Kebetulan di sisi tersebut ada pesawat terbang yang lewat. Karena air laut yang naik dengan begitu cepat membuat pesawat itu jadi menabrak permukaan lautan. Ternyata itu adalah pesawat dari suatu sekolahan yang sepertinya sedang melakukan study tour. Para penumpang mayoritas adalah pelajar dan mereka pada panik. Para siswa tersebut berusaha keluar, lalu mencoba naik ke atas pesawat. Sebagian ada juga yang sudah menaiki perahu dayung. Mayoritas penumpang yang masih berada di atas pesawat itu bingung dengan nasib mereka, karena para pahlawan seperti tidak ada yang datang untuk menolong. Mereka juga tidak tahu jika mayoritas pahlawan sedang membantu pertempuran di kota Z. Namun semakin lama, efek getaran tersebut bahkan sampai mengangkat samudra. Para siswa yang melihat kejadian super langka itu sampai tercengang. Sedangkan di dimensi lain, di mana Blast dan rekan-rekannya berada juga merasakan dampak dari pertempuran Saitama melawan Garo. Blast merasa jika ruang waktu di sekitar bumi mulai kacau. Medan magnet dan gravitasi bumi seperti menggila. Pahlawan kelas S itu bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia mencoba melihat kondisi dari bumi. Setelah melihat dengan menjentilkan jari, mereka semua pada terkejut karena buminya terlihat melar. Salah seorang rekan dari Blast yang perempuan berpendapat jika sepertinya sebagian dari plat samudra yang masuk ke dalam bumi karena gerakan lempeng yang didorong keluar oleh sebuah kekuatan besar. Rekan Blast yang lain ada yang berpenampilan seperti Boros. Dia merasa penasaran siapa yang bisa melakukan hal semacam itu. Ada pula rekan dari Blast yang berpenampilannya seperti Beast King, monster buatan milik Dr. Genus. Dia tidak bisa membayangkan ada makhluk bumi yang bisa melakukan semua itu. Menurutnya itu semua hanya pergerakan lempeng yang aneh saja. Lalu Blast mengajak yang lainnya untuk segera memperbaiki pergerakan aneh dari bumi tersebut. Oh ya guys, sekedar informasi aja ya. Belum ada info pasti kenapa rekan-rekan Blast yang berasal dari dimensi lain itu bisa memiliki penampilan seperti monster yang dulu pernah Saitama hadapi. Menurut kamu bagaimana?
Scene kembali ke pertempuran inti, di mana ada Garo yang masih mendorong Saitama menuju magma gunung yang sebelumnya dia hancurkan. Akan tetapi, semakin lama monster itu mendorong si botak makin dalam, Saitama masih saja tidak terluka sama sekali. Tidak lama kemudian, si botak menunjukkan wajah seriusnya itu. Hal tersebut membuat Garo terkejut, dan dengan cepat si botak ganti yang melancarkan serangan balik, menggunakan pukulan normal beruntunnya dengan dua tangan secara bertubi-tubi. Tidak sampai di situ, Saitama terus memukul Garo hingga memutari lubang dari kawah gunung yang hancur itu, sampai pada akhirnya keluar menuju permukaan. Garo yang terus dipukul tersebut merasa jika memiliki dua tangan tambahan sekalipun masih belum cukup untuk menandingi pukulan yang pria botak ini lancarkan. Saitama yang terus melancarkan pukulan normal beruntunnya itu membuat dua tangan tambahan dari Garo sampai hancur. Pemburu pahlawan tersebut teringat kata-kata dari Mukade Sennin beberapa saat sebelumnya soal menghancurkan tinju luar biasa yang diarahkan pada dewa. Awalnya Garo mengira jika monster dewan tersebut berbicara soal dirinya, tapi ternyata yang dia maksud adalah Saitama. Lalu si botak memukul pipi monster itu dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan yang Saitama lancarkan membuat Garo terhempas sangat jauh, bahkan sampai menabrak banyak gunung di belakangnya dan menghantam permukaan dengan sangat keras. Setelah itu Saitama menghampiri monster tersebut. Sambil menunjukkan wajah datar tanpa dosanya itu, si botak bertanya, apakah Garo sudah puas dengan apa yang dia lakukan? Pemburu pahlawan tersebut mencoba untuk berdiri. Dalam hatinya, Garo merasa jika setiap teknik, kekuatan, kecepatan, dan kreativitas daya serang yang dia keluarkan seperti tidak berguna di hadapan pria botak tersebut. Hal itu membuatnya kehabisan ide. Bagaimana cara mengalahkan pahlawan botak itu? Menyadari akan kondisinya tersebut membuatnya berpikir jika impiannya akan kejahatan absolut sudah benar-benar hancur, maka biarlah itu semua hancur dengan pukulan dari pria botak tersebut. Garo berencana menyerang Saitama lagi, tapi jauh di dalam hatinya, dia juga merasa jika serangan yang akan dia lancarkan kali ini tidak akan berhasil. Lalu pemburu pahlawan tersebut benar-benar melompat dan melancarkan pukulannya ke arah si botak. Dalam benaknya, Garo mengakui jika beginilah cara mati yang selama ini dia inginkan. Namun di luar dugaan, Saitama langsung menahan pukulan itu dan meminta Garo untuk menghentikan pertempuran. Menurut si botak, tidak akan ada gunanya lagi jika mereka terus melanjutkan pertempuran. Sedangkan Garo yang tangannya seperti ditahan oleh Saitama itu masih mencoba untuk menariknya. Sambil menunjukkan wajah seperti kasihannya tersebut, Saitama merasa jika seharusnya Garo sudah tahu sendiri dengan kondisi yang terjadi. Mendengar perkataan itu jelas saja membuat pemburu pahlawan tersebut tidak terima. Garo bahkan sampai meminta Saitama untuk membunuhnya. Dalam kondisi yang semakin putus asa, dia terus-menerus meminta pahlawan botak itu untuk membunuhnya sekarang juga. Saitama yang melihat hal tersebut berpendapat jika sepertinya Garo memang punya masalah dengan para pahlawan. Dia menawarkan diri kalau memang ada yang ingin Garo bicarakan, dia akan mendengarkan keluhan tersebut. Mendengar tawaran itu membuat Garo berkeringat dan terdiam. Si botak melihat area sekitar. Tidak jauh dari tempat mereka berada, dia seperti melihat bangunan dalam rumah, namun sekelilingnya sudah hancur. Menurut Saitama, mereka tidak perlu harus ngobrol sampai berdiri seperti sekarang. Dan akhirnya si botak dan Garo duduk di dalam potongan bangunan dalam rumah yang hancur tersebut. Di luar dugaan ya guys, pertempuran Saitama melawan Garo malah berakhir dengan sesi tanya jawab seperti itu. Kira-kira apa yang akan Garo katakan kepada si botak? Apakah Saitama akan paham dengan statement yang akan Garo keluarkan? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 164 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 164 yang edisinya memperlihatkan akhir pertempuran Saitama dan Garo yang ditutup dengan sesi bincang-bincang bersama. Kayaknya setelah ini Garo bakal ngomong ngalor ngidul ya guys, khususnya soal impiannya menjadi monster itu. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.